Saya sedikit menceritakan saja awal terjadinya film ini. Ketika itu saya dihubungi oleh rekan saya, Bambang Nurias, untuk membuat sebuah film. Dan yang membuat saya tertarik adalah ide ceritanya datang dari teman saya juga, Mas Gari Nugroho. Terus kemudian saya membacanya dan sangat menarik sekali premis dari isi cerita itu sendiri ya. Kemudian dalam proses penulisan pun saya dan Mas Garin selalu bertukar pikiran, sehingga dengan konsep film-film seperti temanya Mas Garin, saya coba untuk diadaptasi dengan lebih komersial, lebih masa kini. Ya ini dua baby boomers bukan biasa tapi. Jadi collab ini adalah yang pertama kali saya dan Mas Garin dan saya merasa senang sekali. Kemudian untuk pemilihan peran juga sangat ajaib sih. Jadi saya sudah kenal dengan Mika dan tahu kapasitas dia, kemampuan dia, sehingga dalam waktu singkat pun malam-malam saya WA, Mika ini ada cerita menarik gimana? Kamu baca dulu dalam setengah jam, dia membalas saya, mau katanya. Akhirnya udah Kevin, saya undang juga untuk ketemu saya, karena saya belum pernah ketemu, tapi saya nonton beberapa filmnya dan saya melihat ada potensi yang luar biasa dari dirinya. Tapi ada juga kejadian yang memang buat saya menarik ya. Ketika Kevin bertanya, saya harus seperti apa nih, karena dia belum pernah main komedi. Jadi film ini adalah rom-com, komedi romantik, seperti yang memang ada rencana mau bikin film itu sebenarnya festival. Saya itu ibaratnya mengemis-ngemis ke Pak Karin, kan Pak Karin ini agak susah dekat sama orang, apalagi tentang cerita, orangnya idealis. Sampai akhirnya saya nginep di rumahnya Pak Karin nih. Ceritanya malam itu saya ajak nonton konser juga di Prambanan. Bisa dekat, muncullah ide itu. Hanya kebetulan saya dengan Pak Benny juga saya sering kerjasama. Akhirnya Pak Garin waktu itu siapa direkturnya? Saya belum ngomong tuh. Akhirnya tapi saya selalu kontak sama Pak Benny, Pak saya ada film. Tapi ini harus nyatuin antara orang idealis, siapa yang satu komersil, gitu. Agak berat waktu itu. Terus habis itu saya mau Pak, tapi dengan syarat saya boleh nggak nanti skrip itu kita bareng-bareng, terutama sama Pak Benny, karena saya harus komersil. Saya bilang gitu Pak Karin. Terus dia jawabnya, loh aku kan bisa bikin film komersil sama festival lah, biasa gitu. Kamu jangan remehkan saya, gitu. Jadi waktu itu akhirnya gimana saya nyatuin Pak Karin sama Pak Benny. Kebetulan beliau ini kan senior nih. Saya lebih gak enak ketika Pak Karin ada Pak Benny mau revisi gini, harus saya nyampein. Jadi saya itu jadi Pak Comblang gitu. Dan akhirnya terwujudlah skrip itu. Begitu draft 1, saya selempar ke Pak Benny. Wah, Bang, ini gimana ya? Kita ketemu aja nih. Nah, di skrip itu ternyata ya mungkin Pak Benny begitu berat ini begitu. Dan saya pun ya memang saya banyak belajar sama senior-senior. Saya aja baca skripnya awal itu. Oke. Selamat siang teman-teman media semua, terima kasih sudah hadir. Seperti yang Pak Benny cerita, aku kayaknya paling last minute dibanding semuanya yang lain. Benar-benar H-1 kita reading, aku baru di WhatsApp sama Pak Benny. Aku ada film, ini skripnya gitu. Terus udah aku baca setengah jam, aku bilang seru banget, mau Pak Ben kapan ini? Besok reading. Oke, tapi memang ya aku percaya ya semua itu bukan kebetulan gitu. Aku percaya memang ya karakter kan memilih aktornya juga gitu. Terus memang kebetulan cocok sama aku dengan genre yang berbeda juga gitu. Jadi waktu aku baca,
wah seru banget ini, dan pas cek schedule segala macam ternyata cocok, ya berarti memang rezeki gitu ya. Dan akhirnya besok reading ketemu sama teman-teman semua, langsung kita bahas script dan lain-lain, dan akhirnya sampai di sini sekarang. Jadi aku last minute edition tapi last but not least ya kalau kata orang-orang. Jadi buat aku ini salah satu project yang sangat berkesan karena secara time span mungkin tidak sebanyak aku dengan film-film yang lain, tapi ini short dan sweet lah, sangat menyenangkan. Berarti kamu belum pernah nonton film ya? Jangan Juga belum ya? Nggak boleh ya? Itulah. Pokoknya teman-teman, nah kenapa tuh? Bisa. Ini Pak. Yang itu aja. Oke. Iya, ini film pertama. Berarti yang terakhir kan serius ya? Serius mulu. Iya benar. Gimana experience bedanya, apa yang dirimu dapatkan? Padahal aku lucu loh. Iya. Menurut siapa? Lucuan itu. Iya, coba. Tapi biasanya sama orang-orang lucu filmnya serius ya. Benar. Iya. Awalnya sebenarnya kalau romance udah lumayan ya sering gitu, cuman ya romansnya juga nggak komedi gitu, serius gitu. Pas pertama kali diajakin komedi, ya itu pertanyaan ke Pak Benny, Pak ini saya harus apa ya gitu. Dan untungnya karena tahu Pak Benny udah biasa bikin komedi, jadi seenggaknya Pak Benny udah tahu lah apa yang mau dia kerjain gitu. Jadi aku tinggal datang bawa diri kayak orang nggak tahu apa-apa aja gitu. Pasrah ya. Iya, pasrah aja gitu. Iya. Tapi yang menarik yang kutemukan dari komedi ini adalah ternyata dia adalah perpaduan dari beberapa aspek ya Pak ya. Kayak timing, terus komik segala macam, terus drama juga, tapi semuanya tuh harus di tengah-tengah gitu. Jadi kalau misalnya ada salah satunya yang kelebihan, itu jadinya cringe gitu, jadinya nggak lucu gitu, jadinya terlalu serius atau terlalu bercanda gitu. Itu sih paling yang susah di awalnya gitu. Aku kalau nggak percaya tanya Pak Benny, 3 hari pertama syuting tuh bengong-bengong, kayak gue nggak bisa acting deh Pak. Langsung ngasal, bego sendiri ya? Pak, saya nggak mau acting lagi Pak. Terus karena ya terbiasa sama hari-hari kerjanya gitu, dan ngelihat yang lain juga, lihat Pak Benny juga cara menyampaikannya gimana. Untungnya Pak Benny baby boomer. Lucu banget gitu. Beneran ya? Iya, beneran. Aku tuh nggak bisa bohong. Ini Kang Benny. Oke, mungkin aku lempar ke teman-teman media ya, sambil menunggu Pak Randy ya. Tes. Halo Pak Benny, apa sih alasannya menggabungkan Mika? Bisa, saya sih juga udah lihat trailernya juga lucu juga sih, soalnya Kevin ini saya biasa lihat serius gitu di autobiografi gitu kan, juga seperti apa yang akhirnya keluar gitu. Terima kasih. Thank you Mbak Sayen. Seiring berjalannya waktu juga chemistry-nya makin bagus gitu ketika ketemu, karena udah tahu satu sama lain. Dan Jessa ya seperti yang kita semua tahu kayaknya pemain yang bagus ya gitu. Jadi enak kerja sama Jessa. Ini rata-rata gitu sih, lagi gitu. Makanya Kenapa mau? Karena seperti itu ya. Jadi seperti yang tadi Ibu bilang, aku rasa memang skrip dan cerita dari film ini tuh memang open to interpretation gitu konsepnya. Jadi bisa menjadi interpretasi orang tuh beda-beda gitu kayaknya nonton. Dan kami pun sebagai aktor dan pemainnya juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi ketika kita memerankannya, aku pribadi gitu ya, aku merasa aku bertumbuh seiring perjalanannya Alpha gitu, bersama dengan Alpha, karena selama kita syuting, terutama aku dan Kevin dan Pak Benny, karena kita hampir setiap hari ya ketemu dan syuting sama-sama, kita tuh discuss selalu bareng, kira-kira apa ya efeknya dari kejadian yang kemarin, sekarang Alpha sama Darian nih gimana ya, mereka tuh posisinya sedang apa gitu, dan itu kita create sama-sama, dan akhirnya semua kejadian-kejadian yang kita alami, dan bersyukur juga kita syutingnya lumayan berurut ya Pak Ben, lumayan berurut sih, jadi nggak tiba-tiba syuting ending duluan gitu, nggak, jadi memang kita
berurut, kita mengikuti perjalanan karakter ini juga gitu. Jadi itu yang membuat karakternya jadi terasa dekat banget sih sama aku. Terus ini kan tentang hubungan, tentang pernikahan gitu. Aku jadi banyak belajar sebenarnya dari film ini juga, dan aku aplikasikan ke kehidupan aku juga gitu, karena aku sudah menikah gitu ya. Jadi ternyata banyak persepsi-persepsi dan perspektif lain yang bisa aku bawa ke kehidupan aku juga gitu sehari-hari, dan itu udah aku rasain dari baca skrip sih. Kayak aku bilang dari awal Pak Ben kirim skrip ke aku tuh aku udah langsung ngerasain kok kayaknya aku connect ya sama cerita ini gitu, dan ternyata benar seiring berjalannya waktu proses syuting dan lain-lain, aku juga jadi menemukan sisi lain dari diri aku di Alpha gitu. Dan kalau secara tantangan mungkin karena ini kita berbahasa Sunda ya, jadi itu lumayan ya Vin. Iya, kita harus belajar karena kebetulan kami nggak ada yang punya basic bisa bahasa Sunda sama sekali, hampir semua ya, kecuali Ohim ya. Gue pas mau syuting reading akhir-akhir ini masih nego sama Pak Beni. Iya. Pak, boleh nggak Pak? Saya orang Jakarta aja ya Pak gitu. Atau mungkin dia sering ke Bandung gitu. Karena daripada malu-maluin ntar di filmnya. Mungkin kita ngerasa beratnya karena kan adegan-adegan kita tuh cukup berat ya. Jadi gini, kalau aku ngerasanya tuh kita bukan komedi gitu, kita nggak dipaksa untuk jadi komikal, tapi memang karena situasinya, jadi kita akhirnya terbawa untuk menjadi komikal gitu. Belum lagi kita harus mencampurkan bahasa yang kita baru belajar gitu. Jadi itu sih yang lumayan. Tapi tolong ya dengan Pak Beni orang Sunda ya. Betul. Jadi kita nanya terus Pak, ini enak apa didengarnya? Bisa Untuk enggak ada. Itu waktu pertama itu dikirim saya dulu sebelum saya kirim ke Pak Beni waktu itu. Saya baca itu kalau nggak salah sampai 6 kali, lebih ke treatment dia. Terus sudah gitu saya paham, kan saya sebelumnya baca-baca skripnya Pak Karin. Pak Karin itu memang ya boleh dikatakan masternya film lah. Dia itu secara storytelling itu memang dia ngejagain. Terus sudah gitu di treatment itu memang up banget gitu. Nah kebetulan saya kan selama ini bikin film juga, saya itu ya industri lah. Akhirnya saya lempar ke Pak Beni, Pak ini kayaknya berat ya Pak kalau kita bikin film ini jadinya film festival ini. Akhirnya Pak Beni baca, ya kita ngomong jujur aja Pak Beni waktu itu, Bang kamu harus ngomong deh Bang gitu. Saya nggak. Ya, works karena diskusi ya sebenarnya. Jadi Pak Ben kan memang udah ada apa ya istilahnya tuh udah ada pakemnya gitu ya. Jadi begini. Paling kita diskusinya tuh lebih ke kan aku dan Kevin yang harus deliver ya lines-nya gitu. Jadi mungkin kita ada diskusinya sama Pak Ben tuh boleh nggak kalau ini mungkin intinya sama tapi kita ganti-ganti sedikit gitu supaya keluar dari mulut kita tuh juga lebih believable, kitanya juga lebih nyaman mengeluarkannya gitu. Tapi ada memang karena di film ini banyak sekali quotes gitu ya. Ada juga yang quotes yang emang nggak bisa dirubah. Jadi ya memang harus kita deliver as is gitu. Jadi memang yang udah ada kita deliver. Tapi kalau selama itu masih conversation gitu antara berdua, yang penting intinya sama, kita diskusi sama Pak Ben, ya akhirnya mencari jalan tengahnya gimana supaya kita delivernya tuh nyaman gitu, lebih nyaman dan nyampe. Kadang ya benar sih kata Bu tadi, nggak bisa dipungkiri bahwa mungkin ya zamannya beda gitu. Jadi ada beberapa kadang kita ngerasa Pak kayaknya orang sekarang udah nggak gini deh Pak gitu. Cuman adegannya tetap kayak gitu, tapi mungkin bahasanya aja yang kita ganti gitu. Karena di yang lainnya itu dibikin fresh. Banyak ya gitu, kayak yang tadi Pak Beni bilang, aku juga akhirnya bersadar gitu tentang tema besarnya filmnya kan memang ketidaksempurnaan gitu, dan itu maksudnya gak hanya di hubungan gitu ya, tapi di kehidupan pribadi, di karir, di aspek-aspek kehidupan kita. Kadang-kadang kita suka tidak bisa menerima kalau ternyata kita juga bisa bikin salah gitu. Kita juga ada hal-hal yang mungkin ternyata kita salah pilih gitu, tapi kalau udah salah pilih terus gimana gitu? Apakah kita akan menyerah? Apakah kita akan marah sama diri kita seumur hidup, atau akan menghukum diri seumur hidup gitu, atau kita justru menerima keadaan, mencoba mengubah yang bisa kita ubah dan upgrade diri sendiri gitu. Nah itu diingatkan lagi sih aku sama film ini sih, dengan aku memerankan Alpha,
terus dengan dinamika hubungan Darian dan Alfa, lalu tokoh-tokoh lain juga di film ini yang juga memberikan banyak pelajaran untuk kami, dari baik dialog maupun adegan maupun kadang even komedinya aja tuh sebenarnya ada hint-hint pelajarannya juga gitu, walaupun disampaikan dalam kesannya komedi gitu ya, tapi itu sih secara keseluruhan tentang kehidupan secara pribadi dan kehidupan berumah tangga gitu, itu aku banyak belajar sekali sih, terutama dengan tema besar itu ketidaksempurnaan gitu ya yang harus kita embrace gitu. Kalau untuk kejadian-kejadian semoga tidak ya terjadi di kehidupan asli, tapi kalau kayak Benar pilihannya. betul, tapi kalau kayak berdebat gitu-gitu aku rasa pasti lah ya, maksudnya apalagi kita tinggal sama orang ini 24 jam 7 hari dalam seminggu gitu ya, pasti ada hal-hal yang kita debatkan gitu. Cuman kalau aku justru pengen bawa hal-hal baiknya dari film ini bisa aku aplikasikan ke kehidupan rumah tangga aku pribadi. Tapi kalau adegan semoga tidak, kita berdoa tidak terjadi. Kalau aku memilih film pasti banyak pertimbangannya gitu ya, dari orang-orang yang terlibat, lalu ceritanya terutama sinopsisnya, aku melihat apakah genre ini sesuai dengan apa yang ingin aku kerjakan sekarang, lalu apakah ceritanya bisa aku deliver dengan baik secara karakter gitu, itu kan pertimbangan. Wow, itu pastinya pertimbangan aku kalau mau mengambil film gitu ya. Dan untuk film yang kali ini cukup spesial karena yang tadi aku ceritakan prosesnya cepet banget gitu ya, dari awal dikirimin sampai akhir kita reading sampai syuting itu prosesnya cepet banget gitu ya. Pertama, kenapa akhirnya aku mau consider, karena ya dari Pak Beni gitu, aku belum lama baru mengerjakan series dengan Pak Beni, aku pernah film sama Pak Beni juga, jadi aku cukup mengenal beliau dengan kompetensinya, lalu cara bekerjanya yang cocok sekali dengan aku gitu. Jadi waktu dikirimin skrip ya aku langsung baca, dan ternyata memang skripnya cocok sama aku. Waktu aku tahu oh ternyata ada Mas Garin juga yang ikutan menulis, lalu bersama dengan teman-teman co-star yang kebetulan aku belum pernah syuting bareng juga, sama Kevin, sama Tisa, Ohim dan yang lain-lain gitu ya. Ini sesuatu yang menarik buat aku, makanya aku nggak pakai mikir dua kali sih, langsung ambil. Prosesnya itu tahun lalu ya, kalau nggak salah tahun lalu, akhir tahun kayaknya, mendekati akhir tahun, mungkin Oktober gitu ya kalau aku nggak salah. Sebenarnya film ini highlightnya bukan di perselingkuhan ya, mungkin karena di trailernya tidak terlalu menjelaskan, jadi kayaknya memang harus nonton sendiri karena memang tidak ada, sejujurnya bukan ke arah situ film kami gitu. Dan kalau untuk kehidupan nyata ya tentunya ini kan film ya, apa yang terjadi di film itu bukan kami hanya memerankan karakter-karakter tersebut gitu ya. Tentunya doanya tidak ada yang terbawa, hal-hal yang buruk dari film apapun yang kami perankan tidak ada yang terbawa ke kehidupan nyata tentunya. Pendalaman karakter ya berjalan seiring waktu ya, tentunya kami disediakan waktu untuk workshop, kami ada 2 minggu, nggak nyampe kayaknya, seminggu lebih sedikit untuk benar-benar reading, ngobrol bareng, bertemu dengan karakter-karakter lain yang kebetulan aku memang seperti yang aku bilang belum pernah kerjasama sama Kevin dan yang lain-lain, jadi butuh waktu untuk kami juga untuk ngobrol, berkenalan secara personal gitu, baru akhirnya kami masuk ke dalam skrip dan lain-lain gitu. Tapi ya tantangan terbesar buat aku ya sebenarnya di bahasa sih sebenarnya, karena kan kita berbahasa Sunda ya, jadi selain kami harus benar-benar baca skrip dan ceritanya dengan waktu yang cukup singkat, sama bahasanya sih yang juga lebih harus diperhatiin gitu, jadi double lah pekerjaannya waktu itu. Ketika proses pendalaman karakter sempat dibawa ke rumah juga nggak sih, maksudnya biar lebih Kalau baca skrip dan untuk membedah skrip tentunya dibawa pulang ya gitu, karena kan kami cuma ada waktu singkat banget gitu ya, jadi pas selesai reading di lokasi dan lain-lain aku pastinya pulang bedah skrip lagi dan lain-lain gitu, supaya kalaupun besok ada pertanyaan jadi tinggal dibawa gitu. Tapi kalau secara karakter kebetulan aku membiasakan tidak membawa ke rumah gitu, karena ketika aku pulang ke rumah ya aku jadi diri aku sendiri, aku menjadi seorang istri, aku jadi seorang anak untuk ayahku gitu, jadi udah kembali menjadi diri sendiri. Tapi kalau PR untuk baca skrip dan lain-lain tentunya masih dibawa sampai ke rumah. ada masukan dari Deva nggak tentang karakter ini atau tentang proyek ini?
Kebetulan aku dan Deva sebisa mungkin kami tidak mau masuk ke ranah profesional ya. Maksudnya sebisa mungkin kita tidak mau intervensi satu sama lain kecuali kita bertanya gitu. Jadi misalkan aku tentunya kalau masalah untuk ambil project itu kita diskusikan karena itu masalah schedule, masalah apakah cocok gitu, apakah bentrok. Mungkin Deva juga lagi syuting, aku lagi syuting gitu. Jadi kalau soal itu kami diskusikan. Tapi untuk ranah masuk ke pribadi secara karakter dan bedah film, kecuali kami saling bertanya, biasanya kita nggak pernah mau intervensi karena itu kan udah proses kreatif gitu ya. Tapi ya beruntungnya punya pasangan yang mungkin ada di industri yang sama, anytime kita butuh masukan, anytime kita butuh advice mungkin atau butuh perspektif orang lain gitu ya, biasanya kita suka tanya. Tapi sejauh ini sih jarang kita intervensi dalam proses kreatif gitu ya, kecuali ya balik lagi kecuali kita saling nanya dan minta pendapat satu sama lain. Ini kan kalian berdua sama Kak Deva atau mungkin sama-sama syuting itu quality time kalian tuh saat kapan sih, ada waktunya sendiri nggak sih? Sebenarnya quality time, ya quality time kami ya di rumah ya, karena kan setelah kita aktivitas dan lain-lain kan pulang ke rumah gitu ya. Tapi ya kami berusaha sebisa mungkin kalau Deva lagi syuting aku enggak, dan kebalikannya gitu, kalau aku lagi syuting Deva juga enggak gitu. Tapi kan ya kadang-kadang project kita nggak pernah tahu ya kapan datangnya dan project mana yang ternyata cocok gitu. Seperti ya waktu aku syuting dilanjutkan ini, Deva juga lagi syuting gitu. Jadi waktu itu lumayan susah karena kita dua-duanya syuting di luar kota, itu benar-benar harus diusahakan banget untuk bisa bertemu gitu ya. Jadi kadang aku yang samperin dia yang samperin aku gitu. Cuman karena kami udah komit ya dari awal, dan memang pekerjaan ini pun juga sudah kami kerjakan jauh sebelum kita even kenal satu sama lain gitu ya. Jadi ini udah jadi bagian dari hidup kami juga ya, kita menerima, kita tahu konsekuensinya, kita usahakan quality time-nya dalam hal apapun sih. Even di lokasi syuting pun ya kita quality time ya, kayak Deva akhirnya kenal sama Kevin, Pak Benny, semua dia juga berteman, aku pun juga berteman dengan teman-teman di lokasinya dia, karena ya kadang-kadang quality time-nya di lokasi syuting ya. Kadang-kadang kalau memang kitanya berdua sama-sama free, ada waktu untuk saling mengunjungi ya kita mengunjungi. Tapi lebih seringnya kami nggak mau mengganggu sih, karena maksudnya ketika kita di lokasi kita hitungannya kan kita bekerja, kita harus profesional gitu. Takutnya kalau satu sama lain terlalu banyak datang dan menghadiri, jadi terlalu banyak personal life yang masuk di pekerjaan kami. Tapi itu kami berdua ya, mungkin treatment orang lain bisa berbeda. Kalian berdua kan sangat sibuk sekali syuting. Gimana terkait hubungan? Didoain aja, didoain. Kak, ini kan udah 2 tahun pernikahan, itu seperti apa sih Kak handle-nya, gimana menjaga kehamilan? Ya kami masih baru sekali, cuman ya masih proses pengenalan aja sih setiap hari, kita proses pengenalan setiap hari, kita mencari hal apa yang bisa kita lakuin sama-sama, tapi juga tidak mengekang ya, kayak Deva punya hobi sendiri, aku pun punya hobi sendiri, aku nggak pernah melarang dia untuk mengambil proyek apapun selama itu baik untuk dia, dan dia pun juga ke aku gitu, kami saling support satu sama lain, ya masih belajar tentunya, belajar penyesuaian setiap harinya, karena ya kita manusia ya, berdua sama-sama bertumbuh, berkembang, jadi kadang-kadang ada hal yang mungkin di awal seperti ini, ternyata sekarang berbeda gitu, jadi ya hal seperti itu masih penyesuaian tentunya setiap hari. Terima kasih banyak, thank you.